Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi berikut ini. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Untuk mendapatkan energi, tumbuhan bergantung pada matahari dan air untuk proses fotosintesis. Sedangkan hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang dimakannya. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam ekosistem kebun terdapat tumbuhan. Tumbuhan dapat dimakan oleh belalang, ulat, tikus, dan dapat juga dimakan oleh ayam. Belalang dimakan oleh katak dan bisa juga dimakan oleh ayam. Begitu juga dengan ulat, yang dapat dimakan oleh katak maupun dapat dimakan oleh ayam. Sedangkan katak sendiri menjadi makanan bagi elang dan ular. Dan begitu pula dengan ayam yang menjadi makanan bagi elang dan ular. Sama halnya dengan tikus, ia dimakan oleh elang dan dimakan juga oleh ular. Sedangkan ular sendiri dimakan oleh elang. Gambar yang telah kalian lihat ini merupakan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak, sehingga dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Alam senantiasa berubah, maka setiap makhluk hidup di dalamnya juga akan mengalami perubahan dalam hal jumlah. Bisa semakin banyak atau bahkan menurun drastis jumlahnya. Perubahan-perubahan yang bersifat alami seperti musim tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena berlangsung lambat. Namun, perubahan yang tiba-tiba akan memberikan dampak yang besar. Misalnya bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, atau bahkan pemanasan global. Semua perubahan tersebut dapat menyebabkan punahnya beberapa jenis satwa. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Misalnya saja saat manusia membuka hutan untuk perkebunan atau pemukiman, banyak hewan-hewan herbivora seperti rusa atau hewan omnivora seperti kera dan babi hutan kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mendapatkan makanan. Dalam waktu lama, hewan-hewan ini akan berkurang populasinya. Lalu, apakah hal ini akan memberikan dampak bagi hewan lain dan bahkan bagi manusia? Ya, tentu saja. Dampak bagi hewan. Jika hewan-hewan pemakan tumbuhan berkurang populasinya, maka hewan-hewan karnivora juga akan kesulitan mendapatkan makanan dan mengakibatkan populasinya juga akan berkurang dan bahkan terancam punah. Dampak bagi manusia. Berkurangnya makanan bagi hewan herbivora dan omnivora seperti kera atau babi hutan dapat mengakibatkan hewan-hewan tersebut akan memakan tanaman yang ditanam oleh manusia. Begitu juga dengan hewan-hewan karnivora, misalnya ular. Karena berkurangnya hewan yang akan dimangsa, maka ular akan mencari makanan di pemukiman manusia. Misalnya, memakan ayam yang dipelihara oleh manusia. Contoh lain kegiatan manusia yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan mempengaruhi jaring-jaring makanan yaitu 1. Perburuan hewan, 2. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, 3. Pembuangan sampah dan limbah sembarangan. 4. Penggunaan insektisida buatan. Lalu, bagaimana usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara ekosistem? 1. Tidak menebang hutan sembarangan. 2. Mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian. 3. Menghindari penggunaan pukat harimau, racun, dan bahan peledak dalam menangkap ikan. 4.
membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. 5. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Dan yang keenam, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai ataupun ke laut. Manusia dianugerahi oleh Tuhan kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang paling berakal, manusia seharusnya mengolah alam dengan bijak. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian alam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.